Assalamualaikum teman Azalia. Sepertinya sudah jelas ya, tema video kita minggu ini yaitu seputar jerawat. Lebih tepatnya lagi, tips menghilangkan jerawat. Semua orang dalam hidupnya pasti pernah mengalami yang namanya jerawat. Apalagi di masa pandemi ya, dilema penggunaan masker wajah itu luar biasa juga. Membuat dilema, satu sisi jerawatnya tertutupi tetapi lebih parah. Bahkan mungkin timbul beruntusan, merah-merah dan alergi. Oke guys, jerawat itu selain sering mengganggu pikiran, juga mengganggu penampilan, jadi kurang percaya diri ya. Kenapa bisa seperti itu? Kita coba ulik penyebabnya, pencetusnya, bagaimana cara mengatasinya. Oke, yang ingin tahu jawabannya, silahkan di like dulu, komen, share, dan subscribe-nya. Teman Azalia, bicara tentang jerawat, penyebabnya itu banyak sekali. Banyak banget. Bisa karena apa coba? Betul. Satu, faktor stres itu sangat berpengaruh. Kemudian ketidakseimbangan hormon, alergi obat juga bisa, kontaminasi bakteri juga bisa, banyak sekali penyebabnya. Tapi dari sekian banyak penyebab, tentu juga ada pencetusnya. Salah satunya dari bawaan, dari genetik, dari lingkungan, dari perubahan cuaca, dan dari makanan. Makanan itu luar biasa ya. Semua juga saya nggak mencoba membahas soal makanan di sini karena memang semua sudah tahu makanan itu cukup berperan besar untuk kesehatan kita pada umumnya dan untuk salah satu untuk mengatasi jerawat. Setelah kita tahu penyebab pencetusnya, akan lebih mudah kita untuk mengatasi jerawat ini. Teman-teman, tips yang pertama yaitu rajin merawat kulit wajah. Mungkin ada di antara teman-teman yang merasa udah kok setiap hari dicuci muka, sudah pakai cleanser, sudah pakai toner, sudah pakai sabun wajah, sudah dirawat mukanya sebaik mungkin, tapi tetap aja jerawat muncul. Memang benar. Kembali lagi, karena faktor penyebab pencetus jerawat itu sendiri banyak sekali dan tidak sama pada setiap individu. Jadi faktor penyebab pencetus jerawat pada setiap individu itu berbeda-beda. Dan teman-teman, jadi tetap saja faktor utama yang harus diperhatikan yaitu merawat dan menjaga kebersihan kulit wajah agar kulit wajah kita tidak menjadi lahan yang empuk buat tumbuhnya bakteri, apalagi jerawat ya. Dibersihin, dirawat aja masih jerawatan, apalagi nggak dirawat, ya kan? A few moments later. Teman Azalia, tips yang kedua yaitu pilih produk perawatan sesuai dengan jenis kulit. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Alasannya karena yang terjadi di masyarakat kita, apalagi pengguna perawatan wajah, kebanyakan, walaupun tidak semua ya, tidak paham dengan jenis kulitnya sendiri. Udah nggak paham, maunya kulitnya glowing, bersih. Udah kulitnya berminyak, beruntusan, tapi pakai produk untuk mencerahkan wajah. Jadi nggak nyambung ya. Ibaratnya begini teman-teman, misalkan lagi sakit kepala nih, tapi yang dicari, yang diminum itu obat gatal atau obat pencahar. Jadi nggak nyambung kan? Sayang, buang-buang uang. Jadi pastikan teman-teman tahu dulu jenis kulitnya. Setelah itu baru deh pilih produk perawatan wajah sesuai dengan jenis kulit. Tapi memang pada umumnya yang saya perhatikan jenis kulit di Indonesia itu kombinasi ya, kulit kombinasi. Bisa dilihat dari kalau diperhatikan kulit wajah, area sisi paling luar wajah kita itu biasanya kalau nggak normal kering, tapi area dahi, pipi dan dagu atau disebut T-zone, area T itu lebih berminyak. Oleh karena itu rata-rata permasalahan kulit wajah termasuk jerawat itu umumnya tumbuh di area T-zone itu. Area ya. Maksudnya di area T-zone itu, yaitu antara dahi, kedua pipi dan dagu. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke tips berikutnya, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Siapa tahu ini tips berguna untuk anak, untuk keponakan, untuk tetangga, atau siapa saja yang membutuhkan.
A few moments later. Teman-teman, bicara masalah tips mengatasi jerawat ini bukan perkara mudah ya. Sulit, jelimet, dan biayanya juga mahal. Jadi biar agak sedikit rileks, silahkan ngopi-ngopi dulu. Biar santai, nggak terlalu tegang ya. Karena tips selanjutnya cukup berat. Yaitu tips yang ketiga, konsultasi dengan dokter kulit. Teman-teman, untuk masalah jerawat yang ringan, yang tumbuh bulanan misalkan menjelang menstruasi, itu datangnya juga sedikit, didiemin juga kadang-kadang itu hilang sendiri. Tapi untuk jerawat sedang, klasifikasi sedang, atau jerawat yang sudah menahun, yang sudah parah, itu harus segera dikonsultasikan dengan dokter kulit. Karena apa? Karena untuk mencegah jerawat bertambah parah. Udah jerawatnya tambah parah, menghilangkannya juga sulit dan lama, ya kan? Selain menyiksa, tidak percaya diri, biayanya juga mahal. Jadi sebelum terlanjur terlalu jauh, segala macam digunakan untuk mengobati jerawat, saya sarankan untuk segera konsultasi dengan dokter kulit. Treatmentnya juga banyak, untuk menghilangkan bekas jerawat juga banyak. Ada IPL, ada filling jerawat, ada suntik jerawat, ada laser, ada mikrodermabrasi. Itu semua membutuhkan uang, guys. Jadi untuk sehat dan cantik itu mahal, Cin. Teman-teman, tips berikutnya. Setelah kita banyak berikhtiar, banyak mengeluarkan biaya, uang, pikiran, tenaga, dan lain-lain, untuk yang beragama Islam seperti saya, ada loh doa untuk menghilangkan jerawat di wajah. Bisa dilihat dan boleh dicoba, dipraktekkan, dilaksanakan ya. Saya doakan semoga teman-teman yang sekarang menghadapi permasalahan wajah, terutama jerawat, bisa cepat teratasi. Teman-teman, tips berikutnya yang terakhir adalah sabar dan konsisten. Oke, semua hal yang dilakukan secara terus-menerus, konsisten, tidak mengenal kata menyerah, terus mencoba, terus berusaha dengan penuh kesabaran, insya Allah ya. Pada akhirnya, cara kita mengatasi jerawat itu akan segera teratasi. Bebas jerawat dan kulit menjadi mulus kembali, insya Allah ya. Teman-teman, kecantikan itu hanya kulit luar, namun yang sangat penting adalah keseimbangan antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Terima kasih sudah bersama saya sampai videonya tuntas. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan ya. Semoga bermanfaat. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.